Di situ ada digital yang bisa dilihat. Tapi kita nggak punya, kebetulan kita nggak punya. Ya, bila arus dinyalakan dengan menekan tombol 1, ya, maka mata pisau digerakkan bergetar dan disetorkan secara bertahap ke dalam beker atau wadah lain di tempat penyimpanannya. Nah, kalau nanti kalian ngambil, ya, berapa nanti dimasukkan ke beker gelas atau wadah lain, ya, beker gelas kimia, ya, beker gelas, ya, untuk dilarutkan dan sebagainya. Ya. Lanjut. Kemudian melarutkan sampel. Untuk zat yang larut secara langsung, sampel ditimbang dalam gelas kimia. Nah, ini saya tadi katakan, tidak semua menggunakan botol timbang. Kalau dia berupa sampel, biasanya bahan yang diperlukan, ya, mungkin ada yang jumlahnya besar atau jumlahnya cuma sedikit tadi yang bisa pakai Mettler Fibro spatula, ya, tapi mungkin ada yang jumlahnya besar, ya. Jadi digunakan gelas kimia langsung itu terlalu besar, ya, kalau pakai neraca analitik, ya. Karena nanti berat dari, misalnya kalian pakai gelas kimia yang berapa tuh, 1000 mili, ya, itu terlalu besar untuk masuk ke dalam neraca analitik, ya. Kalau dia ditimbangnya di neraca teknis silahkan aja, ya. Tapi kalau neraca analitik gunakan gelas kimia yang kecil saja, ya. Nah, ini dikatakan sampelnya ditimbang dalam gelas kimia dan gelas segera ditutup dengan kaca arloji, ya, dengan ukuran yang sesuai. Itu tentu untuk mengurangi kontak dari sampel dengan udara, ya. Walaupun dia tidak higroskopis, tapi ada juga yang mungkin menimbangnya tidak menggunakan kaca arloji, tapi menggunakan kertas timbang. Ya. Tergantung dari sifat padatan yang akan kita timbang. Ya. Gelas harus diberi celah untuk memberi jalan keluar untuk melepaskan uap atau gas. Oleh karena itu tadi tutupnya adalah kaca arloji. Kan kalau gelas kimia atau beker gelas itu kan ada mulutnya, ya, betul nggak? Derina, betul nggak? Betul, Bu. Ya, nah ujung yang ada mulutnya itulah untuk tempat misalnya nanti dilarutkan, terbentuk uap atau gas, dia akan keluar dari celah tersebut, ya. Jika gas bereaksi selama penambahan pelarut, ya, misalnya asam, dengan karbonat, atau dengan logam, dan yang lain-lain, ya, gelas harus dijaga sejauh mungkin selama penambahan. Biasanya kalau kita melarutkan untuk gravimetri, itu tergantung dari jenis sampelnya. Kalau sampelnya itu menggunakan asam kuat, ya, asam pekat maksudnya, asam kuat dan pekat, ya, dengan konsentrasi yang cukup tinggi, biasanya di ruang asam. Apalagi kalau pakai dipanaskan, biasanya dilakukan di ruang asam. Pertama, menjaga supaya kita tidak kena cipratan, ya, dari itu. Kalau dilakukan pemanasan gas yang keluar itu juga disedot ruang asam. Dikatakan gelasnya sebaiknya sejauh mungkin selama penambahan reaksi. Reaksinya bisa macamnya, bisa asam kuat, bisa sesuai dengan setelah peneliti dan substansinya benar-benar larut. Bagian bawah kaca arloji dibilas dengan baik dengan air mengalir dari botol semprot. Nah, kembali, kalau tadi gelas kimianya tadi ditutup dengan kaca arloji, ya, kemudian timbul gas ketika kita mereaksikan dengan asam atau dengan apa, ya, dengan basa, itu nanti ada uap atau gas yang keluar ke atas, kemudian keluar ke celah yang tadi, ya, yang sengaja kita buat celah antara kaca arloji dengan beker gelas atau gelas kimia. Ya. Ada kemungkinan larutan ataupun bagian dari sampel tersebut juga ikut menguap, menempel di kaca arloji bagian bawah. Makanya dikatakan di sini bagian bawah kaca arloji dibilas.
dengan botol semprot Aquades ya. Karena diperkirakan kalau tadi gasnya keluar, berarti ada juga yang tertahan di bawah kaca arloji. Lanjut. Untuk mengurangi volume larutan diperlukan penguapan. Penguapan harus dilakukan pada pemanas uap atau pada pelat panas suhu rendah. Maksudnya itu adalah, kalau yang biru-biru itu namanya apa di lab kita? Yang kalian kalau memanaskan pakai apa? Hot plate. Hot plate, ya betul. Jadi pelat itu maksudnya hot plate ya. Nah, kemudian untuk penguapan pada titik didihnya digunakan labu Erlenmeyer dengan corong pirek pendek di mulut atau labu bulat dengan 5 derajat. Jadi dalam mengurangi volume larutan, kalau sampelnya larutan itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang dengan penguapan langsung ya, dilakukan pemanasan, atau mungkin ada yang dengan apa namanya, yang biasanya kotak itu yang digunakan itu pemanasan pada suhu misalnya 80 derajat atau berapa itu namanya apa? Yang ada di lab kita di pinggir meja-meja itu ada 2 kalau nggak salah. Water bath ya, betul ya? Betul nggak? Iya betul Bu. Ya, atau dengan water bath ya. Nah ini juga ada yang menggunakan Erlenmeyer ya. Erlenmeyer itu ada yang pakai tutup ya, ada juga yang tidak ya. Terus dikatakan kalau misalnya itu bisa ditutup dengan corong pirek pendek di mulut ya. Atau misalnya itu labu bulat ya. Tapi kalau labu bulat berarti pada waktu dia melakukan penguapan itu labu bulatnya harus terpegang oleh sesuatu ya. Karena kalau didiamkan gitu ya dia kecuali kalau di hot plate ya. Kalau dia pemanasan langsung nanti posisinya kan miring-miring gitu ya. Kalau dia bentuknya kan karena bulat ya. Tapi kalau Erlenmeyer kan dia bisa berdiri. Nah, tetapi di sini tetap di situ kalau Erlenmeyernya ditutup dengan corong pirek pendek ya, artinya masih ada lubang untuk keluarnya gas ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita melakukan penguapan atau pemanasan ya, kita belum tahu apakah di situ ada gasnya, apakah jumlah gasnya banyak atau sedikit, maka kita harus siap-siap ya dengan memberikan celah untuk gas keluar. Lanjut. Sama pada waktu kalian mengisi buret ya. Kalau buret itu ditutup semua sama corong, maka dia tidak ada tempat untuk keluarnya udara dari dalam buret tersebut atau dari dalam labu takar ya. Karena itu harus diganjel atau diangkat sedikit corongnya. Zat yang tidak larut atau hanya sebagian larut dalam asam dapat dilarutkan dengan melelehkan dengan reaksi yang sesuai. Nanti ada lebih detailnya ya. Nah ini reagensi peleleh yang paling lazim digunakan disebut flux. Nah flux ini nanti bermacam-macam, nanti kita bicarakan. Ya. Ini sepintas saja. Reagen yang paling umum digunakan adalah natrium karbonat anhidrat ya, atau dicampur dengan kalium nitrat atau natrium peroksida ya, atau kalium atau natrium pirosulfat dan lain-lain. Biasanya Bu kok jenisnya banyak ya, itu bisa digunakan apa tuh? Mungkin ada kalium nitrat khasnya untuk apa, natrium peroksida khasnya untuk apa, itu biasanya ada di literatur. Jadi kalau nanti kecuali kalau kalian sudah menggunakan metode yang sudah diakui, misalnya SNI, ASTM dan sebagainya ya, yang sudah biasa digunakan dan yang sudah di-recognize ya, diakui ya. Sehingga hasilnya biasanya sudah dianggap valid ya. Kecuali ada perubahan dari metode tersebut ya, misalnya pertambahan sulfat diganti asam klorida, maka itu harus dilakukan validasi lagi supaya tetap valid ya.
Tapi kalau tidak, untuk standar tertentu yang sudah recognize, ya, yang sudah diakui, sebagainya, ISO, ya, dan sebagainya, maka itu kita bisa langsung menggunakan. Ya. Lanjut. Beberapa tahun terakhir, litium anhidrat telah ditemukan sebagai flux yang baik, terutama untuk bahan yang mengandung silika. Nah, ini kalau sampelnya mengandung silika, ya. Jadi kalau sampelnya mengandung silika, dikatakan di sini beberapa tahun terakhir itu adalah menggunakan fluxnya itu adalah litium anhidrat. Keuntungan litium anhidrat adalah tak ada gas yang dibebaskan selama pelelehan. Jadi kalau saya menyatakan pelelehan, itu belum tentu seperti kalian membayangkan kalian memanaskan mentega, kemudian meleleh. Kebayang? Halo? Kebayang, Bu. Nah, itu tidak seperti itu. Itu tidak seperti itu ya. Pada kenyataannya nanti tidak seperti itu. Tadinya misalnya kalian ada 1 sendok mentega, kalian panaskan menjadi cair ya. Itu namanya pelelehan, bukan seperti itu. Jadi kalau pelelehan di sini yang biasanya mungkin bahan tambang atau suatu bahan senyawa kimia ya yang akan diambil unsurnya ya, maka disebut pelelehan adalah dicampur oleh flux tadi ya, kemudian dipanaskan, nanti dia akan bereaksi dengan zat yang ada di situ untuk unsur yang kita maksud saja. Makanya flux yang digunakan juga harus sesuai dengan sampel yang akan kita ambil unsurnya ya. Jadi tidak sembarangan, wah semua pakai HCl aja. Nah, ada beberapa yang tidak larut dengan HCl ya. Misalnya nikel. Nikel tuh nggak mau larut kalau dia dari biji. Biji itu maksudnya dari batuannya. Belum berupa serbuk nikel gitu ya. Kalau serbuk nikel kan memang sudah dikondisikan, dia sudah berupa serbuk ya. Tapi kalau dia masih merupakan campuran ya, hasil tambang langsung, maka dia masih bercampur dengan unsur-unsur lain. Mungkin di situ ada perak ya, selain nikel mungkin ada perak, mungkin juga ada emasnya sedikit ya. Maka itu dipisahkan kalau memang hanya ingin mengambil nikelnya saja. Nah, jadi di sini saya menitikberatkan pelelehan itu bukan sesuatu yang seperti kalian melelehkan mentega ya. Tetapi kita menyebutnya memang pelelehan ya. Dia dilarutkan terus dipanaskan juga. Lebih cepat ini menggunakan litium anhidrat ya. Lebih cepat dan dapat dilakukan pada temperatur rendah. Nah, biasanya pelelehan itu biasanya pada temperatur tinggi ya. Pada temperatur tinggi menggunakan asam kuat, biasanya seperti itu ya. Tetapi ini ternyata kalau pakai litium anhidrat, dia bisa dilakukan pada temperatur rendah. Berarti mungkin tidak pakai pemanasan ya. Tapi saya juga belum pernah coba ini yang litium anhidrat. Unsur dalam lelehan dapat diidentifikasi langsung tanpa pemisahan. Oke. Unsur dalam lelehan yang mau dianalisis itu ternyata dapat diidentifikasi langsung tanpa pemisahan. Jadi ada beberapa unsur, misalnya tadi contohnya saya nikel ya. Nikel mungkin kalau dia berdekatan dengan unsur yang lain, dia akan terganggu. Terganggu artinya kita mau mengukur nikel, tapi unsur misalnya ada perak, ada unsur yang lain ya, itu ikut terukur. Jadi jumlahnya jadi besar. Ya. Padahal kita ingin nikelnya saja. Jadi unsur-unsur yang tidak kita inginkan itu harus dipisahkan dulu. Ya. Kalau ini dikatakan kalau pakai litium. Tapi ini untuk bahan yang mengandung silika ya. Silika itu seperti pasir ya, silika ya. Mungkin juga ini dari bahan tambang. Ya. Misalnya pasir besi. Pasir besi itu ada beberapa pantai ya. Yang saya ingat tuh di Jawa Timur ya. Kalau kalian ke pantai, kemudian pasirnya itu berwarna hitam, ya itu mengandung besi, Fe, mengandung Fe. Pasir tersebut, dan itu bisa diambil Fe-nya. Gitu.
Cuman saya nggak tahu kebanyakan di tempat namanya tidak di pantai tersebut juga, jadi di Kerulu. Nah itu biasanya menjadikan pantai menjadi sesuatu yang tidak nyaman lagi ya, ketika besi yang ada di pasir pantai itu diolah untuk diambil ya. Mungkin ada cara lain yang bisa membuat tidak perlu berpindah tempat, karena kalau berpindah tempat tentu juga pengangkutannya ada ceceran yang terjadi ya. Nah, ceceran yang terjadi itu membuat jalan-jalan di sekitar pantai tersebut juga menjadi penuh debu ya. Kalau itu sedang tidak musim hujan. Kalau musim hujan mungkin agak becek-becek gitu ya. Sebenarnya pasirnya sih nggak becek ya, tetapi ada lintasan yang lewat tanah dulu sebelum sampai ke pantai. Ya. Lanjut. Pengendapan. Nah ini juga nanti pengendapan bisa bermacam-macam ya. Pengendapan biasanya dilakukan pada gelas kimia. Nanti kalian kan praktikum gravimetrinya apa? Modulnya apa? Minggu depan kita akan ya, sulfat dengan apa? Sulfat direaksikannya dengan apa? Ada yang udah tahu atau belum dibaca-baca? Belum dibaca-baca ya. Nanti dibaca ya, kan minggu depan akan briefing ya. Nah, pengendapan biasanya dilakukan pada gelas kimia. Nikel juga sama ya, nikel. Nikel atau sulfat itu, nikel jadi lebih menarik karena warnanya merah. Ya, sedangkan kalau sulfat kan putih saja. Ya, tapi kalau nikel itu merah. Nah, pengendapan biasanya dilakukan pada gelas kimia dan larutan endapan ditambahkan perlahan-lahan. Ya, apakah itu menggunakan pipet, buret, atau batang corong tuh maksudnya dia dialirkan melalui corong ya. Nah, kemudian dia mengalir di itunya di bagian bawah dari corong itu ya, batang corongnya. Dan dengan pengadukan yang efisien dari larutan yang diencerkan. Ya. Nanti kalian akan juga menemukan hal ini ketika kalian apakah itu pengendapan sulfat ataukah itu pengendapan nikel, itu maka kalian akan melaksanakan bahwa larutnya, reaksinya ya, yang akan membentuk endapan itu ditambahkan sedikit demi sedikit. Ya. Biasanya sih pakai pipet ya, jarang sih yang pakai buret ya. Tapi di sini dikatakan bisa pakai pipet, bisa pakai buret, bisa pakai itu bagian bawah atau batang corong ya, salurannya dari corong di bagian bawah. Penambahan harus selalu dilakukan tanpa cipratan. Kenapa tanpa cipratan? Kita tidak tahu cipratannya itu mengandung apa. Kalau cipratannya itu mengandung unsur yang ingin kita analisis, maka kita akan mendapatkan hasil yang berkurang dari sesungguhnya, karena cipratan-cipratan itu nggak mungkin kita pungutin, nggak mungkin kita kumpulkan terus kita masukkan lagi. Ya. Jadi makanya di sini dikatakan tanpa cipratan. Ya. Hal ini sangat baik dicapai dengan membiarkan larutan Regen ya, atau reaksi ya, Regen itu reaksi, mengalir ke sisi beker gelas ya, atau bejana wadah ya. Setelah endapan menetap, beberapa tetes pengendap harus selalu ditambahkan untuk menentukan apakah terjadi pengendapan lebih lanjut. Jadi nanti dalam proses gravimetri yang kalian lakukan, walaupun di situ dikatakan misalnya ya volumenya misalnya masukkan gitu, misalnya pakai DMG, dimetilglyoxin jumlahnya misalnya 35 atau 30 mili ya. Kemudian kalian sudah masukkan ya, 30 mili. Yang membentuk endapan DMG atau senyawa lain. Belum ada yang baca. Ya, jadi nanti bisa dilihat ya. Ketika kalian menambahkan, kemudian terjadi endapan misalnya nikel ya, endapan warna merah.
begitu diteteskan dia langsung ada terbentuk warna merah gitu ya, walaupun tidak besar ya, tapi dia langsung di larutan tersebut terbentuk warna merah ya. Sudah berupa bukan lagi ya, bukan larutan berwarna merah. Jadi kalau kalian kalinto itu sudah agak apa namanya, tidak bening lagi, maksudnya agak butek tuh apa ya namanya, agak berwarna yang putih sebelum merah ya, karena di situ terbentuk endapan, ada klorida ya endapannya. Nah kemudian baru setelah itu terlalui ya, baru terbentuklah yang merah itu. Makanya berhenti ketika